Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kita Jurnal Unikaltar. Kali ini kita ada di arena lokasi perayaan Birau 2025 dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Bulungan ke-65 dan Kota Tanjung Selor ke-235. Ini adalah momen yang bersejarah bagi Kabupaten Bulungan dan juga Kota Tanjung Selor, di mana konsep saat ini, kalau Pak Bupati dalam pembukaan Birau kemarin, itu menampilkan seluruh desa, 74 desa. Hadir bersama saya ada Pak Jimmy Nasrun dari Fakultas Sospol, dan juga di sebelah saya, kiri saya ada Pak Adimas Putro Utomo. Assalamualaikum. Juga sebagai dosen Fakultas Pertanian dan Wakil Rektor bidang UPKK, serta PLT Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni. Nah, kita mau bincang-bincang tentang perayaan hari ulang tahun Kabupaten dan juga Kota Tanjung Selor. Pertama saya mau minta tanggapan dulu nih dari Pak Dimas. Pak Bupati di pembukaan kemarin itu kan punya konsep semua desa ingin ditampilkan dalam Birau ini, ada 74 desa. Kira-kira apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Pak Bupati ke masyarakat, dan kira-kira bagaimana tanggapan Pak Dimas? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Rektor, Dr. Didi yang saya hormati. Mohon izin, salam hormat teman-teman semua. Pemirsa yang nanti akan menyaksikan Jurnal Unikaltar ya Pak Rektor ya. Mohon maaf nih Pak Rektor, saya agak canggung karena baru pertama duduk dengan Pak Rektor, tapi bahasan luas begini ya. Oh iya. Izin Pak, jadi kalau menurut saya memang kita melihat bahwa hari ini Pak Bupati ya, bahwa beliau juga sebagai salah satu kepala daerah yang ada di Kaltara, ini hari ini sudah masuk ke periode kedua Pak. Dan memang unik dan sangat menarik kalau kita lihat bahwa kita bisa saksikan ada 74 desa yang di show up langsung Pak Bupati dari hasil kolaborasi dan elaborasi selama ini yang ada, baik dari mitra strategis maupun dari mitra percepatan maupun terkait dengan mitra kolaborasi. Tentunya kalau kita melihat ini sudah waktunya Pak, karena memang kalau kita lihat program prioritasnya pemerintah daerah Kabupaten Bulungan itu kan yang digagas oleh Pak Sarwani dan Pak Kilat ini, ada yang namanya satu desa satu produk. Satu desa satu produk. Nah, jadi momentum tentang satu desa satu produk itu hari ini yang kita lihat dipaparkan semua di stand-stand pameran ini. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita melihat bahwa memang pemerintah daerah kita ini kan concern Pak terkait dengan bagaimana membangun daerah ini dari desa. Sehingga tidak lagi diwakilkan di kecamatan-kecamatan, tapi langsung desa-desa ini ke desa. Jadi pembangunan tuh langsung menyentuh ke desa. Menyentuh ke desa dan langsung ditampilkan oleh desa. Apalagi khususnya ada desa yang 17 desa yang kerjasama dari hasil program prioritas Mitra Bulungan Berdaulat. Itu ada yang ditangani oleh mitra strategis Yekan dan kawan-kawan, kemudian berkolaborasi dengan pemerintah daerah, berkolaborasi dengan perguruan tinggi, begitu juga dengan dunia usaha, dunia industri. Saya rasa itu mungkin pembuka awal Pak, kita bicara terkait konsep Birau. Jadi tadi satu ada kata kunci, kenapa 74 desa ini ingin ditampilkan oleh Pak Bupati. Ada tadi program prioritas satu desa satu produk, salah satunya. Nah, tentu tidak hanya produk dalam bentuk fisik ya. Nah, kita kenal juga, kita tahu juga bahwa desa ini adalah potensinya dalam bidang budaya, bidang pariwisata dan lain sebagainya. Nah, Pak Jimmy melihat konsep ini Birau sekarang 74 desa ditampilkan, kalau kita kaitkan dengan potensi budaya, potensi pariwisata yang ada di desa, ini seperti apa nih Pak Jimmy? Ya, mungkin sebelumnya ya, terima kasih ya. Kalau saya sih melihat di periode kedua kepemimpinan Pak Sarwani dan sebelumnya ya, saya melihat ini kan salah satu langkah yang cukup berhasil ya. Karena kalau saya melihat dari kepemimpinan beliau ini kan setidaknya membuka ruang-ruang publik ya. Nah, salah satunya kebun raya ini ya. Saya pikir mungkin dulu kalau kita melihat ini belum terlalu terbuka, tapi dengan terobosan beliau ya,
kebun raya ini saya pikir menjadi legasi beliau ya. Oke. Ini kenapa? Karena konsep ekologisnya luar biasa ya. Jadi kalau kita ketahui bahwa kebudayaan yang tumbuh di Kabupaten Bulungan ini kan tidak terlepas dari hutan. Ya, jadi dia memang klop ya, saya pikir. Nah, ini tentunya memang selama ini kan untuk kebudayaan dan kepariwisataan itu hanya mengangkat konsep-konsep keindahan alam. Saya pikir ke depan mungkin kita perlu memperkuat ya. Dengan hadirnya semua desa di sini ya tentu kita secara jujur, secara transparan melihat bagaimana kemampuan desa itu mengelola potensi kebudayaannya itu lebih terbuka ya, lebih punya kesempatan untuk menampilkan kebudayaannya. Ya selama ini mungkin dulu-dulu saya pikir kepemimpinan yang dulu-dulu mungkin hanya kecamatan ya. Nah hari ini diberi panggung oleh kepemimpinan tahun ini luar biasa saya pikir ya. Nah tentu ke depan mengkolaborasikan dengan beberapa program-program pembangunan dari beliau itu juga jangan lepas dari unsur-unsur kebudayaan, unsur-unsur budaya. Saya pikir pariwisata dan pembangunan dan budaya itu kalau berkolaborasi itu bisa menghasilkan sebuah energi yang sinergis. Tadi ya. saya mau garis bawahi, tadi Pak Dimas, ini ada satu pergeseran dari hutan kota ke kebun raya. Nah tadi yang kita nikmati sekarang ini di hutan kota atau di kebun raya sekarang ini, itu kan konsepnya berubah nih. Dari konsep hutan ke kebun raya. Nah kemarin juga kami ada diskusi dengan Pak Bupati dan mitra strategis bagaimana menjadikan Bunda Hayati ini menjadi sebuah kebun raya yang punya 5 fungsi, kayak konservasi, kemudian tempat riset, kemudian apalagi edukasi dan lain sebagainya. Ini bagaimana menurut Pak Dimas, ini satu ide yang ke depan sebenarnya menjadi warisan Pak atau legasi dari Pak Sarwani lah. Ya, terima kasih Pak Rektor. Jadi pada prinsipnya ya seperti yang Bang Jimmy sampaikan tadi, memang kalau bicara kebun raya ini sebuah transformasi dari hutan kota. Tapi satu yang kita perlu clear and clean-kan dulu di awal bahwa memang konsep hutan kota berubah menjadi kebun raya ini telah dilakukan kajian dari Badan Riset Inovasi Nasional BRIN bersama dengan pemerintah daerah. Ya tadi kembali bahwa di mana fungsi-fungsi konservasi itu tidak dihilangkan, tapi lebih kepada mengoptimalkan fungsi lokasi-lokasi yang memang perannya itu bisa ditingkatkan lagi. Contoh kayak hari ini bisa jadi wadah berkumpul gitu ya. Kemudian bisa jadi laboratorium kita bersama, baik laboratorium sosial, pusat riset kemudian laboratorium ekologi dan sebagainya. Jadi ini yang tentunya pemerintah daerah dalam melakukan inovasi ini didasari dari kajian tentang kelayakan mana lahan yang bisa dibuka, mana lahan untuk zona koleksi, mana lahan yang dipertahankan, itu tentunya sudah clear and dan kalau tidak salah Pak Bupati menyampaikan kemarin setidaknya ada 25 spesies buah endemik kita yang ditanam di kebun raya ini, dan ke depan itu menjadi ciri khas kita yang nanti oleh masyarakat, anak-anak pelajar, mahasiswa kita itu bisa melihat nanti. Nah, jadi menurut saya ini terobosan yang bagus. Jadi sehingga memang dalam pemanfaatan anggaran pun kita punya payung gitu ya. Sehingga kebun hutan kota ini kita gunakan dana-dana transfer pusat ke daerah yang ada, tidak melanggar aturan tentunya, hingga diinovasikan ya, dikelola di hutan kota untuk bertransformasi menjadi kebun raya. Karena bayangkan Pak Rektor, kita punya banyak tumbuhan-tumbuhan khas gitu ya. Itu kan perlu tempat untuk dia dilestarikan di mana supaya tidak punah, tidak hilang. Sehingga inilah konsep dari kebun raya, di samping untuk tempat berkumpul. Nah, terbuka hijau ya Bang Jimmy. Menariknya lagi kalau kita lihat bahwa visi Kabupaten Bulungan itu pembangunan hijau, baru daulat, unggul dan berkelanjutan. Nah, kemarin di acara duduk bareng, duduk bersama untuk membangun Bulungan, itu Pak Bupati juga menyampaikan program-program pembangunan hijau beliau. Ini luar biasa. Nah, saya ingin mengaitkan juga kalau teman-teman NGO kemarin itu Pak Dimas, Pak Jimmy,
menyampaikan program mereka, bagaimana mereka berkontribusi kepada pembangunan hijau di Kabupaten Bulungan. Sebenarnya Unikaltar juga punya konsep yang sama dan sejalan dengan apa yang dibangun oleh Pemkab Bulungan. Kita punya penciri mata kuliah 2 dalam kurikulum kita ada lahan basah, kemudian ada pembangunan pedesaan. Sebenarnya apa yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Bulungan sudah inline dengan kita. Nah, terutama tadi dua ini. Nah, Pak Jimmy, saya ingin menggali lebih dalam nih karena lebih concern pada kearifan lokal kita, pada budaya kita. Nah, dari 74 desa yang ada di lokasi pameran ini, kira-kira yang ya semua unik tuh. Tapi menurut saya menurut Pak Jimmy yang kira-kira orang belum semua tahu ini, tapi ditampilkan di sini, itu yang seperti apa kira-kira? Ya, kalau kita melihat garis besarnya, bagaimana pemerintah daerah itu memberi kesempatan kepada Universitas Kaltara dalam mengidentifikasi kebudayaan di Kabupaten Bulungan. Nah, saya pikir kan barusan kita sudah diberi kesempatan untuk riset, untuk kajian. Dari beberapa klaster mungkin ya, yang sudah kita lakukan riset. Memang salah satu rekomendasinya, ujung-ujungnya kan juga mengangkat UMKM ya. Nah, kita berharap untuk kawasan Kebun Raya ini nanti ya semacam taman mini kecil Kabupaten Bulungan lah. Setidaknya nanti di sini ada semacam pendopo-pendopo yang mewakili beberapa latar belakang budaya. Nah, kita dari Universitas Kaltara itu kan membagi ada 6 suku ya. Memang menjadi pertanyaan kenapa 6 suku ini saja yang kita dalami. Nah, karena ini berhubungan dengan keterwakilan secara nasional ya. Karena ini juga harus berhubungan dengan Kementerian Kebudayaan ya. Nah, sehingga Universitas Kaltara memahami bahwa dari ke-6 suku ini saya pikir menjadi keterwakilan. 6 suku itu apa aja? Ya, 6 suku itu yang pertama ya suku Bulungan ya. Suku Bulungan ini klaster kota ya. Dia di situ ada kebudayaan keraton. Saya pikir di beberapa wilayah ya kalau kebudayaan keraton ini dikelola secara baik itu juga menghasilkan daya tarik yang luar biasa. Dan yang kedua, kebudayaan maritim itu diwakili oleh suku Tidung ya. Nah, jadi budaya-budaya maritim saya pikir itu juga sangat-sangat unik sekali ya. Dan di situ juga memang banyak unsur-unsur spiritual juga yang sudah dijalankan oleh suku Tidung ya, seperti tolak balak dan sebagainya ya. Itu keluar makanan-makanan asli dan beberapa keunikan, dan itu tidak dimiliki ya, itu dilaksanakan di setiap bulan Sapar. Kalau di Sungai Kayan itu ada 2 suku besar ya, suku Kenya dan Kayan ya. Dan itu memang hampir mirip-mirip saja, tetapi karena kedua suku ini memang bersentuhan dengan alam, saya pikir, dan kebudayaan itu tumbuh secara baik. Saya pikir ini dalam segi lokasi ya perlu nanti ke depan juga ada semacam keterwakilan. Mungkin Kebun Raya ini kan salah satu taman mininya Kabupaten Bulungan ya. Jadi Pak Dimas, kita kemarin sama Kabupaten Bulungan ada kolaborasi itu mengkaji budaya lokal kita dengan Bapak Dalitbang. Jadi mengidentifikasi kita di klaster berdasarkan koridor. Nah, ada koridor pesisir. Nah, ini kita identifikasikan ada suku Tidung di sana. Kemudian perkotaan di sana ada suku asli Bulungan. Kemudian ke barat, koridor barat ini suku Dayak. Dayak ini pun kita klaster juga. Ada 2 ya. Kayan dan Kenya. Dan di utara ada Punan dengan Bulusu. Gitu. Nah, jadi temuan-temuan teman-teman nih termasuk banyak juga. Nah, jadi saya sengaja Pak Jimmy, bagaimana Pak Jimmy mengangkat dari sisi budaya, sisi sosial. Nah,
Pak Adimas sendiri ini sebenarnya banyak terlibat dalam proses perencanaan pembangunan ya Pak Dimas ya di Kabupaten Bulungan. Nah, sejauh ini Pak Dimas, menurut Pak Dimas, konsep pembangunan hijau berkelanjutan Kabupaten Bulungan ini kira-kira berdampak positifnya dalam hal mengantisipasi degradasi lahan, apalagi dengan adanya industri. Nah, ini bagaimana itu? Ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi, kita terlibat banyak dalam proses perencanaan pembangunan, tentunya juga berdasarkan perintah Pak Rektor kepada saya untuk bisa terlibat begitu ya. Silakan ya, sambil minum kan. Ini UMKM kita nih ya, Kabupaten Bulungan. Ini yang satu desa satu produk. Saya punya Pak Rektor. Oh iya, iya. Ingin kayaknya. Oh ini yang S-nya nih. Oke, makasih ya. UMKM mana tadi Mbak? Ini dari Poskopi. Poskopi. Kamu ini mahasiswa apa? Sospol ekonomi? Ekonomi. Oh, ekonomi. Oh, pas. Ekonomi juga punya punya produk-produk unggulan juga yang ditawarkan Pak Dimas di setan kita. Di pertanian juga ada. Saya kalau lihat sana agak takut-takut Pak, soalnya ada. Oh iya, thank you. Oh ada, ya. Ada Bu Tati juga Ada Bu itu, Tati juga, maaf, nama pakar Dari- tanaman padi kita. Padi lokal ya. Boleh ya, Sambil- Padi lokal ya. Padi lokal kita. Eh. Bu Tati, ada berapa padi lokal kita yang sudah diidentifikasi? 65. 66 varietas padi lokal kita, luar biasa. Oke, lanjut Jadi tadi gini, Pak. Pak Rektor, sambil intermezzo tadi ya Bang. Nah, pada prinsipnya kalau bicara masalah perencanaan pembangunan, saya yakin dan percaya kepala daerah beserta seluruh jajarannya sudah punya konseptual yang pas begitu ya untuk mensejahterakan masyarakat. Karena memang hilirnya kan kesejahteraan Pak. Jadi kalau bicara Bulungan berdaulat unggul dan berkelanjutan itu melalui pembangunan hijau begitu ya. Tadi persis seperti dibilang Pak Rektor, sudah ada 5 koridor. Koridor utara bicara tentang pariwisata, pertanian, perkebunan, dan pertambangan berkelanjutan. Kemudian di perkotaan bicara tentang perdagangan, jasa, dan pelayanan yang handal. Di selatan bicara tentang bagaimana pemberdayaan ekonomi pertanian, termasuk dengan fungsi ekologis yang menjadi bagian penting. Di barat juga yang digarap sama-sama teman-teman NGO, itu kita bicara terkait dengan masalah pertumbuhan hijau. Kemudian ada kawasan tumbuh cepat atau kawasan cepat tumbuh yang digagas di sana. Dan kalau bicara di koridor pesisir, kita bicara beberapa hal, termasuk terkait dengan pertanian pangannya, kemudian pariwisatanya, termasuk industrinya. Nah, jadi kalau kita bicara bahwa konsep dalam perencanaan ini semuanya sudah dituangkan secara berkelanjutan melalui RPJMD sesuai dengan apa yang diminta oleh pemerintah pusat melalui Permendagri 86 2017. Jadi semua sudah tertuang di sana. Konsepnya intinya adalah kita pingin membuat sebuah keberlanjutan. Makanya dengan visi berdaulat unggul berkelanjutan itu kan ada 5 Pak Rektor yang menjadi bagian penting yang menjadi visi beliau-beliau ini. Pertama terkait dengan SDM unggul, yang kedua tentang peningkatan produksi pertanian, tentunya dengan mengedepankan pertanian yang berkelanjutan, kemudian berkaitan dengan pemantapan infrastruktur, kemudian memajukan kualitas hidup dan tata kelola pemerintahan. Nah, tentunya 5 inilah yang menjadi bagian penting. Jadi kalau tadi permasalahan yang ada saat ini, kita juga melihat bahwa terkait dengan indeks-indeks indikator makro kita terkait lingkungan juga semakin bagus. Walaupun ada beberapa catatan, tapi itu bukan juga hal yang perlu untuk dikhawatirkan karena memang proses-proses pembangunan yang berkelanjutan dengan konsep ekologis tadi terus dilakukan Pak. Jadi kalau kita bicara Pak Rektor, dulu ada 15 program prioritas dan sekarang masih sama, tapi yang berubah itu hanya ada 2. Yang pertama bicara tentang ekologi berbasis pariwisata, ekowisata berbasis kearifan lokal. Ini digeser menjadi salah satu entitas di dalam satu desa satu produk. Dimunculkan di sini muda berdaya, muda berkarya. Nah, sehingga kita melihat teman-teman mahasiswa tadi punya ruang luas untuk itu. Kemudian ada mall pelayanan publik yang kita juga sudah paripurna, tinggal peningkatan dalam beberapa hal. Itu dirubah menjadi UMKM Bulungan Unggul. UMKM Bulungan Unggul. Jadi pemerintah daerah kita sudah concern Pak, bagaimana menjaga hulu, bagaimana mengembangkan daerah hilirnya, bagaimana memberdayakan sumber daya manusianya. Jadi kalau saya lihat ini sudah komplit ya. Sambil minum dulu Pak Rektor. Sambil minum.
Nah, tadi Jangan lupa minum, Pak. oke. Jadi tadi menarik ya. Jadi saya melihat bahwa apa yang sudah digagas pemerintah Kabupaten Bulungan dari hulu sampai ke hilir nih sudah bagus ya, sudah terakomodir semuanya. Konsep pembangunan Bulungan hijau itu kemarin juga yang menjadi ikon Kabupaten Bulungan. Salah satunya adalah program TAKE. Nah, kita juga dilibatkan dalam melakukan kajian bagaimana efektivitas TAKE itu bisa mampu mendorong peningkatan indeks desa. Kalau dulu namanya IDM ya, indeks desa membangun. Sekarang namanya indeks desa. Nah, TAKE ini kan bicara transfer anggaran kabupaten ke desa-desa, Ekologis ya. tapi basisnya adalah ekologi. Gitu. Artinya kan bagaimana di desa itu masyarakatnya juga membangun, tapi tidak menghilangkan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologi. Nah, ini yang menarik Pak Jimmy. Nah, sejauh ini Pak Jimmy yang sering terlibat di dalam pembangunan masyarakat desa, sejauh ini bagaimana melihat program TAKE itu bisa punya andil besar dalam pembangunan di desa sendiri, kemudian juga tadi berdampak pada indeks lingkungan kita. Gitu. Iya. Ya kalau kita melihat program TAKE ini digulirkan sekian tahun ya, ini kan juga memang berdampak dalam penjagaan hutan ya. Nah, beberapa desa-desa ini kan motivasinya desa yang melakukan pembangunan berbasis ekologis itu kan anggarannya lebih besar daripada desa-desa yang lain. Ya. Ya dilombakan tuh. Dilombakan, ya, semacam dilombakan. Ya. Kompetisi. Dan anggarannya itu tiap tahun dari Pemkab itu meningkat. Makin terus. meningkat. Ya. Nah ini kan kalau kita melihat kan komitmen pemerintah hari ini ya, mungkin itu diperkuat juga dengan kepemimpinan pemerintah ini kan bagaimana punya keinginan besar untuk menjaga komunitas-komunitas hukum adat. Kalau tidak salah ada 2 sudah ya, yang sudah keluar ya. Hukum adat kita. Di Punan Batu Benaung dengan Punan Tukung. Ya, Punan Tukung. Punan Tukung. Yang di desa Punan Dulau. Oke. Itu kan, nah saya pikir kalau dikembalikan yang tadi bahwa bagaimana dampak besar dan komitmen dari pemerintah daerah terhadap pembangunan yang berbasis ekologis itu kan luar biasa. Ya. Itu bisa kita ukur dengan semakin tahun semakin meningkatnya anggaran. Ya. Nah, apalagi kalau kita kembali lagi ke kebun raya, ini kan simbolisasi dari komitmen dari pemerintah. Oke. Ya, ini kan bukan sebuah kawasan, tapi ini juga di sini ada kawasan simbol-simbol. Jadi tadi sambil menanggapi tadi bahwa MHA kita sudah ada 2. Nah, salah satunya itu yang kemarin diundang oleh Pak Bupati pada acara pembukaan Birau kemarin itu adalah dari komunitas Punan Batu yang itu juga membawa harum nama Kabupaten Bulungan di tingkat nasional. Ada Kalpataru. Kemarin saya ingat juga tahun lalu kita diundang menerima penghargaan itu di kebun raya ini. Saya kira itu adalah buah dari konsep pembangunan yang berbasis ekologi tadi kalau saya pikir. Gitu. Nah, jadi tadi itu yang program TAKE. Itu TAKE. Itu masih jadi program prioritas juga. Masih jadi program prioritas dan saya kira impact-nya juga bagus. Dan kalau bicara ini kan masuk dalam sektor pertanian lah ya secara luas gitu, termasuk kehutanannya ya. Hasil kajian kita juga menunjukkan bahwa ketika kebijakan fiskal itu dialokasikan kepada sektor pertanian, itu memiliki dampak atau multiplier effect yang luar biasa. Yaitu lingkungan ini, saya kira lingkungan ini termasuk temuan baru ya. Dampak ke lingkungan, ketenagakerjaan, kemiskinan, lapangan kerja tadi, dan juga produktivitas. Nah, tantangan kita kan sekarang ini bagaimana Kabupaten Bulungan ini menjadi salah satu daerah yang mampu menjadi produsen pangan, produsen beras ya di Kalimantan Utara.
Karena ini tantangan kita ini kan kita masih konsumsi beras ini dari luar ya. Begitu. Nah, menariknya Pak Dimas, Pak Jimmy, saya coba keliling kemarin di beberapa stand desa. Itu memang ada alumni-alumni kita yang juga terlibat dalam brigade pangan, personil brigade pangan yang juga aktif di UMKM. Nah, mereka menyampaikan bahwa saat ini musim tanam itu sudah 2 kali. Dulu kan masih 1 kali. Nah, ini saya cukup gembira karena itulah salah satu upaya peningkatan produktivitas padi kita itu bisa naik 2 kali lipat setidaknya. Di samping bantuan-bantuan dari pemerintah yang secara langsung ke pusat-pusat produksi pangan. Nah, bisa nggak cerita sedikit Pak Dimas terkait itu? Izin Pak Rektor, Bang Jimmy, jadi memang bicara sektor pertanian, bicara kawasan, bicara koridor, ini memang concern hari ini pemerintah daerah di bawah komando dari Pak Bupati dan Pak Bupati. Kalau kita bicara mengenai tadi Pak, kebetulan ini ada gayung bersambut. Gayung bersambut antara pemerintah pusat, Pak Prabowo ya? Ya, Pak Prabowo tentunya, kemudian dengan pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten. Pak, kalau kita bicara terkait dengan itu tadi, memang kunci utama dari sebuah program prioritas yang 15 ini itu ada 2 Pak. Ya. Yang pertama terkait dengan komando strategi pembangunan pertanian atau Mandau Tani yang selalu digaungkan oleh Pak Bupati. Ini Mandau Tani sudah periode kedua nih ya. Periode kedua. Kemudian yang kedua terkait dengan MBB, Mitra Bulungan Berdaulat. Mitra Bulungan Berdaulat. Mitra Bulungan Berdaulat ini adalah sebuah gambaran konsep pentahelik ini dikonkretkan. Di mana kemarin Pak Rektor juga dapat penghargaan ya. Dari pemerintah Pak daerah Bupati, yang langsung diserahkan oleh Pak Bupati, karena kita salah satu mitra strategisnya. Mengulang kembali Pak yang di awal saya sampaikan, MBB ini punya 3 entitas. Mitra strategis, ada NGO dan perguruan tinggi termasuk kita Unikaltar. Kemudian sekalian mengingatkan Pak, Universitas Kaltara itu bukan Universitas Kalimantan Utara. Universitas Kaltara dengan akronim Unikaltar. Mohon izin sekalian sampaikan Pak. Yang kedua itu terkait dengan mitra percepatan pembangunan. Mitra percepatan pembangunan ini entitasnya adalah dunia usaha, dunia industri. Dan yang terakhir Pak, itu adalah mitra kolaborasi pembangunan. Ini komunitas masyarakat. Nah, makanya bisa kita identifikasikan salah satunya seperti Brigade Pangan yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Kemudian Korpri yang asosiasinya pegawai negeri ini. Kemarin saya dapat informasi dari Dinas Pertanian sudah melakukan MOU dengan Brigade Pangan di Sajau Hilir untuk menyerap per bulan 5 ton. Hari ini juga Pak, bahwa kita punya, kalau bicara pertanian, punya LP2P yang masih jadi perbuk yang kita harapkan bisa didorong segera jadi perda. Lahan pertanian pangan berkelanjutan lebih kurang ada 5.000-an hektar yang mana ini nanti perlu didorong. Itulah kenapa Pak Bupati dan kawan-kawan pemerintah daerah ini concern Pak. Kalau bicara program prioritas terkait dengan Mandau Tani, jaminan hasil produksi pertanian, itu ada yang namanya program 1 miliar per tahun jaminan hasil produksi pertanian, subsidi ongkos angkut, kemudian terkait dengan 100 km jalan usaha tani. Nah, ini yang nantinya akan mendongkrak saya rasa menjadi pengungkit di periode kedua ini supaya clear and clear. Ya, jadi kekuatannya Pemkab Bulungan kalau menurut saya dalam menjalankan program-program strategisnya itu salah satunya adalah kolaborasi melalui program MBB tadi, Mitra Bulungan Berdaulat ya. Mitra Bulungan Berdaulat. Nah, Mitra Bulungan Berdaulat. Nah, salah satunya itu kita. Nah, kemarin juga teman-teman NGO itu memaparkan bagaimana peran masing-masing NGO dalam pembangunan hijau. Ada yang langsung ke desa-desa dengan landscape kayanya. Nah, kemudian sebenarnya juga tadi yang saya sampaikan bahwa kita juga sebenarnya punya visi yang sama untuk pembangunan hijau berkelanjutan yang sama dengan programnya Pak Bupati. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang program Pak Bupati itu satu episode ini sebenarnya tidak cukup. Pak. Ya. Dan satu saat kita perlu mengundang narasumber yang betul-betul yang
orisinil memiliki gagasannya, yaitu Pak Bupati. Sarwani sendiri, Ya, ya, Bupati. Pak Bupati. Saya rasa beliau pasti bersedia Nah, kalau oleh kolektor karena yang itu muda. mungkin satu Lebih- saat nanti saya minta nanti teman-teman Pimret dan produser untuk mengagendakan kita undang Pak Bupati biar bisa duduk bersama kita menguraikan secara detail program-programnya Pak Bupati. Nah, kita tadi mendengar langsung juga dari Pak Dimas karena beliau ini juga salah satu Yang ditugaskan Pak Rektor. dari unsur universitas yang kita tugaskan, karena juga kita diminta sama Pak Bupati untuk menugaskan dosen-dosen terbaik kita untuk membantu beliau dalam merumuskan, merancang program pembangunan Kabupaten Bulungan. Nah, termasuk tadi Pak Jimmy juga sebenarnya kita perlu banyak lagi bercerita, khusus nanti satu episode kita cerita tentang hasil kajian kita terkait identifikasi budaya di Kabupaten Bulungan. Ternyata banyak hal yang belum terekspos di masyarakat terkait budaya-budaya kita. Nah, jadi kita hari ini sengaja kita di lapangan biar semua bisa lihat apa yang digagas oleh Pak Sarwani, Pak Bupati Bulungan, itu juga bisa dirasakan oleh semua yang tidak sempat datang ke sini. Saya kira itu, karena kita dibatasi tadi tuh Pak Jim sama Pimretnya. Padahal perlu closing statement juga. Oh ya, sebelum ini kita dari Pak Jimmy dulu terkait bahasan kita dan terutama dengan Birau 2025 ini, dan jangan lupa HUT Kabupaten Bulungan dan Tanjung Selor. Closing statement. Pak Sarwani sebagai Bupati Bulungan ini kan memimpin di ibu kota provinsi ya. Nah, ini ada upaya antisipasi, tentu dalam proses perjalanan investasi itu pasti banyak ya. Nah, dengan beliau sangat tegas terhadap pembangunan hijau, saya pikir ini adalah bagian dari komitmen beliau terhadap pembangunan hijau ya, dan kebudayaan. Nah, kita berharap ke depan proses perjalanan beliau ke depan ini kan masih agak cukup panjang ya. Kita lihat bahwa Kabupaten Bulungan ini kan adalah sebuah daerah yang investasi luar biasa besar, apalagi ada PSN umpamanya. Nah, ini tetap pada bingkai ekologis, ini luar biasa ya, kepemimpinan yang tetap komitmen terhadap ekologis. Saya pikir perjuangan beliau ini harus disupport ya, terutama bagi kampus Universitas Kaltara untuk ke depan. Saya pikir mungkin. Nah, perlu juga kajian-kajian kita nanti mengarah ke sana. Ya. Kajian. Pak Dimas, Ya, closing statement. Ya, Pak Rektor. Jadi yang pertama tentunya kerja-kerja pemerintah daerah ini adalah kerja-kerja bersama yang tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah daerah. Makanya tadi kuncinya Mitra Bulungan Berdaulat itu adalah jadi salah satu kunci utamanya. Dan kita hari ini kembali seperti yang diminta oleh Pak Rektor tadi, bahwa kita ada di sini dalam rangka Birau tahun 2025 gitu. Dan kita juga mengucapkan selamat hari jadi Kota Tanjung Selor yang ke-235 dan Kabupaten Bulungan yang ke-65. Pada prinsipnya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat itu satu kesatuan yang memang harus saling dukung supaya Bulungan berdaulat unggul dan berkelanjutan ini betul-betul bisa tercapai. Dan kita yakin berdaulat, inklusif, sinergi, adaptif yang digaungkan oleh pemerintah daerah itu betul-betul bisa diterapkan di Bulungan ini. Jadi kita salam Bulungan bisa, Pak. Bulungan bisa. Coba kita Bisa mungkin, Pak Rektor. Bulungan bisa. Bisa. Apa yang teriak? Bulungan bisa. Bisa. Jadi itu hasil diskusi kita tentu kurang. Jadi nanti kita adakan lagi satu episode khusus mengundang Pak Bupati untuk memberikan penjelasan, menguraikan program-program pembangunan dan keberhasilan beliau. Untuk itu kami akhiri dulu sampai di sini. Lain waktu kita sambung lagi. Kita Unikaltar hebat dari utara untuk Nusantara. Unikaltar hebat dari utara untuk Nusantara.